Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal... Pemirsa, pemilihan umum atau pemilu tinggal menghitung hari. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024, kita akan melaksanakan pesta demokrasi, memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan anggota DPD. Yang menarik pada pemilu tahun ini adalah jumlah pemilihan pemilu generasi Z atau bisa disebut Gen Z lebih dari 46 juta atau 22,8% dari pemilihan pemilu 2024. Ini adalah jumlah yang sangat besar, sehingga wajar suara Merdeka sangatlah seksi di mata partai politik maupun capres-cawapres. Tapi yang menjadi pertanyaan, seberapa besar pengetahuan Gen Z tentang pemilu? Kami akan mengulik lebih jauh dalam program Pemilu di Mata Gen Z. Pemilu tuh kayak pemilihan jabatan yang ada di politik. Pemilihan umum. Proses demokratis untuk warga negara untuk memilih kepemimpinan di pemerintahan, tingkatan pemerintahan. Menurut aku pemilu itu bisa menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota perwakilan rakyat. Pemilihan suara rakyat untuk memilih calon presiden atau calon wakil rakyat yang baik dan adil. Pemilu itu menurut saya kegiatan di mana rakyat bisa memilih calon pemimpinnya. Prosedur di mana rakyat itu memberi wewenang kepada calon wakil rakyat dan pemimpin rakyat nanti. Pemilu tuh pemilihan umum suara dari rakyat. Pemilu adalah pemilihan umum. Proses pemilihan umum untuk menentukan suatu kepemimpinan atau wakil pemimpinnya. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sama wakil rakyat. Secara umum, pemilihan umum yang diadakan secara 5 tahun sekali. Di pemilu ini kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya umur 18 tahun atau ke atas, kita menentukan pilihan dengan cara mencoblos. Pemilu itu merupakan sarana dan proses demokrasi untuk memilih suatu wakil rakyat dan guna untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Supaya ganti pemimpin untuk membuat Indonesia jadi lebih maju. Karena untuk menentukan pemimpin atau wakil pemimpinnya. Karena memang harus dari suara dari rakyat ya. Kalau enggak tuh kayak enggak adil aja. Jadi kayak langsung diangkat gitu kan. Tanpa suara dari rakyat. Enggak banget gitu. Ya buat memilih ketua atau legislatifnya itu. Dengan adanya pemilu, kita bisa berkontribusi untuk memilih pemimpin selanjutnya mau seperti apa. Pemilu itu diselenggarakan untuk memilih pemimpin berdasarkan hak suara kita. Pemilu itu sebenarnya penting juga sih buat rakyat karena itu kan menjadi pertimbangan masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada calon presiden ataupun pemimpin rakyat nantinya. Harus pada pemilu tuh biar adil suaranya, biar agar mendapatkan suara yang adil dan tidak ngasal gitu datanya, biar kepemimpinannya juga jelas. Tentu harus ada pemilu. Sebagai negara demokrasi ini, kebebasan pendapat itu sangat dipentingkan. Jadi, pemilu ini sebagai wadah untuk suara rakyat diberikan untuk guna mewujudkan suatu sistem pemerintahan ke depannya. Pastinya di sebuah negara republik ya, harus memiliki sebuah pemerintahan yang dimulai dari caleg, calon legislatif, terus DPRD, presiden dan lain-lain. Nah, pemilu ini gunanya tuh untuk memilih siapa yang berhak dan pantas untuk mendapatkan title tersebut. Untuk mengisi adilnya suara dari rakyat ya, suara rakyat. Jadi nggak harus langsung dipilih tapi suara terbanyak dari rakyat. Karena Indonesia itu negara demokrasi dan pemilu itu harus diadakan untuk ya membuat negara Indonesia bisa lebih maju dengan inovasi yang baru. Aku lihat debat terus, jadi mantengin debatnya mereka gitu. Jadi tak bisa tahu mereka itu mau ngasih janji-janji apa aja sih, apakah yang terbukti itu siapa. Dan lihat ya internet kan sekarang kan menayangkan banyak banget isu-isu yang banyak gitu loh, jadi bisa kita cerna dari situ.
Untuk pertimbangan saya untuk memilih calon pemimpin itu dilihat dari visi misinya. Sehingga ketika kita memilih itu negara Indonesia dapat merasakan efeknya, yaitu dapat berkembang, maju dan memiliki inovasi yang baru. Pertimbangan saya dalam menentukan pilihan pemilu yaitu jejak rekor dalam kepemimpinan orang tersebut dan kinerja ataupun visi misi yang dibutuhkan untuk masyarakat atau kita. Pertama pasti visi misi beliau, lalu kedua kinerja dan proyek beliau sebelumnya, dan yang ketiga proyek kedepannya memberikan pengaruh baik atau buruk bagi negara. Aku akan pertimbangin dari segi visi misi, latar belakang, sama rekam jejaknya. Memilih pemimpin yang bijaksana. Untuk jadi pertimbangan saya sih tentunya visi dan misi ya yang pertama. Yang kedua adalah track record capres dan lain-lain dalam masa memimpin gubernur atau jadi wali kota itu memiliki problem atau masalah tertentu atau tidak, memiliki berbagai prestasi atau tidak. Juga nanti saya akan research lagi apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilih sebuah pemimpin. Visi dan misi dari wakil presiden dan calon presiden. Ya paling ya visi misinya jelas atau enggak gitu. Pertimbangan saya pastinya visi misi beberapa kandidat, kemudian kepemimpinan mereka seperti apa, dan kinerja mereka. Yang pertama itu tentunya pasti visi misi. Kalau visi misinya sesuai dengan saya akan mempertimbangkannya. Yang pertama yang menjadi pertimbangan saya dalam melihat calonnya nanti itu yang pertama itu pasti visi misinya, dan kedua itu programnya buat kedepannya untuk masyarakat Indonesia dan terutama untuk Gen Z, karena Gen Z itu berpengaruh penting juga terhadap suara untuk pemilu nanti. Mencari pemimpin yang jujur, memiliki rasa empati dan simpati, lalu dapat menyejahterakan Indonesia. Terima aja uangnya, kan lumayan ya, bisa buat beli yang lain. Tapi untuk urusan memilih siapa itu nanti kembali lagi ke diri kita sih. Tentu saya menolak keras sogokan-sogokan dari capres dan cawapres lain ataupun partai-partai yang berkontribusi. Saya akan memilih pemilu dengan cara kebutuhan saya sendiri dengan visi misi yang jelas. Tidak, karena memberi uang itu kan tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu, yaitu sebuah kejujuran. Wah, itu pertanyaan yang sangat dilema ya, karena kadang kan kita juga ngerasa kalau kita butuh uang, jadi ya itu, tapi itu kembali ke dirinya kita masing-masing, karena kalau kita ingin pure untuk dari suara kita natural, jadi kita mungkin tidak akan menerima uangnya ya. Ya aja sih. Enggak, karena alasan saya negara kita negara demokrasi, tetap menjadi netral, tetap menjadi orang yang netral. Tentu saya menolak keras kegiatan suap itu, karena itu salah satu ya intinya kayak merusak sistem politik kita lah, politik itu. Lalu kita kan menentukan masa depan kita, masa depan kita tuh nggak bisa dibayar pakai uang gitu. Mungkin enggak ya enggak sih, karena itu termasuk suap menyuap ya. Untuk memilih suatu pemimpin ya memang kita harus memilih yang bijak, jujur, dan itu kan juga untuk masa depan kita yang cerah gitu. Untuk itu mungkin saya nggak terima sih, dan emang nggak diterima bakalannya, karena untuk konsep pemilu sendiri kan itu luber jujur, jadi harus jujur lah. Jadi kita memilih bukan karena uang, tapi karena visi misi dari calon pemimpin tersebut. Ya saya akan mempertimbangkannya dulu. Kalau itu masalah ekonomi saya masih sulit, itu saya pertimbangkan. Uangnya diterima karena bisa buat beli jajan, tapi kalau nyoblos itu urusan pribadi, jadi pilihan dari diri saya. Enggak saya terima sih. Ya mungkin yang mau nyuap itu kan udah melanggar kayak kode etiknya pemilu gitu kan, jadi ya ngapain dipilih. Saya tidak akan mau, karena asas pemilu itu kan luber jurdil ya, jadi kalau misal ada yang ngasih uang gitu, itu akan melenceng dari asas itu sendiri. Tidak, karena kita memilih dari suara terbanyak, bukan uang terbanyak. Makasih. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan sejumlah generasi Z tentang pengetahuan mereka mengenai pemilu 2024. Saya Misal Safira, sampai jumpa.